peradaban Arab. Letak geografis semenanjung Arab yang sangat strategis ini menghasilkan bentuk wilayah yang menyerupai persegi panjang dengan rentang 24 derajat dari barat ke timur. Sehingga wilayah ini memiliki luas lebih dari 1 juta mil persegi. Selain itu, wilayah ini juga memiliki topografi yang sangat beragam. Di satu sisi terdapat gurun pasir yang sangat luas, seperti Ruba' al-Khali. Kemudian, sementara di sisi lainnya terdapat pegunungan tinggi. Kemudian, pegunungan dan lembah-lembah ini bukan hanya membentuk landscape alami, tetapi juga membentuk pola pemukiman dan mobilitas penduduk. Kemudian pembagian dalam semenanjung Arab juga sangat dipengaruhi oleh faktor alam. Para sejarawan sejak zaman pra-Islam telah membagi wilayah mereka secara regional menjadi 5 bagian utama, yaitu Tihama, Hijaz, Najd, kemudian Al-Urad, dan Yaman. Bagian ini tidak hanya didasarkan pada ciri fisik tanah, tetapi juga mencerminkan struktur sosial dan politik masyarakat Arab yang berkembang, yang kemudian tercermin dalam puisi dan catatan sejarah klasik. Untuk cuaca di sana, iklimnya sangat kering dan panas, yang membuat akhirnya mereka menjadi masyarakat yang hidup nomaden, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya demi mencari air dan padang rumput, karena ketersediaannya sangat terbatas. Kemudian ini juga letak geografinya mempengaruhi perkembangan ekonomi dan budaya. Kondisi alam yang keras memaksa penduduk untuk berinovasi dan mengelola sumber daya alam. Misalnya dengan mengembangkan sistem irigasi di oasis yang menjadi pusat kegiatan perdagangan dan pertanian. Secara keseluruhan, studi tentang geografi Arab memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana lingkungan fisik, iklim, dan topografi berperan dalam membentuk identitas, struktur sosial, serta dinamika ekonomi dan politik masyarakat Arab. Pemahaman ini membantu menjelaskan bagaimana peradaban Arab dapat berkembang meskipun berada di lingkungan yang penuh tantangan, dan bagaimana perjalanan serta interaksi dengan budaya lain turut menyumbang pada perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam dan Arab. Kemudian kita masuk ke dalam salah satu pembagian Arab, yaitu adalah Al-Arabiyyah Al-Ba'idah. Al-Arabiyyah Al-Ba'idah intinya adalah Arab yang sudah punah, kaum yang sudah punah. Dan kaum yang sudah punah ini masih ada sisa-sisanya berupa prasasti batu, naskah-naskah arkeologis, seperti kaum Ad, Samud, yang mereka semua hilang dikarenakan azab yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Kemudian kita tahu juga Iram dan Ibrani, akibat interaksi budaya dan perdagangan yang intens di Jazirah Arab. Kemudian studi mengenai Al-Arabiyyah Al-Ba'idah menjadi kunci untuk memahami evolusi bahasa Arab, karena ia menunjukkan bagaimana bahasa tersebut berevolusi dari bentuk yang digunakan dalam kehidupan praktis menjadi bahasa yang kemudian menjadi dasar bagi kesusastraan dan doktrin keagamaan Islam. Seiring berjalannya waktu, bahasa ini berubah dan menyempurnakan sistem tata bahasa serta kosakatanya, sehingga membentuk bahasa Arab yang lebih
beragam, lebih seragam yang dipakai dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan karya-karya sastra. Dalam kitab Dirasat fi Fiqhil Lughah Al-Arabiyyah Al-Ba'idah wa Ahamu Lahjatiha, karya Subi Al-Salih, menjelaskan secara rinci bahwa Al-Arabiyyah Al-Ba'idah memiliki struktur dan kosakata yang kini sudah tidak lagi digunakan atau telah mengalami perubahan makna. Perbedaan ini mencerminkan perjalanan panjang evolusi bahasa Arab dan interaksinya. Kemudian teman-teman semua bisa baca beberapa buku mengenai suku-suku Arab yang telah punah, diantaranya Ubaidah bin Soriyah Al-Jurhumi dan Ibnu Al-Kalbi yang menyebutkan bahwa terdapat karya dengan judul kitab Ad Al-Ula wal-Akhirah dan kitab Tafarruq Ad. Selain itu terdapat pula tulisan Abu Al-Bukhturi Al-Bakhtari dan Wahab bin Katsir yang menyusun kitab Tasem wal Judais. Mayoritas karya-karya tersebut ya seperti yang teman-teman tadi sudah dengarkan, yaitu terlihat dari kutipan-kutipan yang tersebar dalam naskah-naskah ya, yang masih bisa kita akses, kita cari. Kemudian studi tentang bahasa kuno ini tidak hanya memberikan wawasan tentang perkembangan linguistik, tapi juga membuka jendela untuk memahami dinamika peradaban Arab pra-Islam serta kontribusinya terhadap ilmu bahasa dan juga sejarah. Selanjutnya silakan. Selanjutnya untuk pembahasan yang kedua dipersilakan kepada Muhammad Fadli Ismail. Kepadanya disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran teman-teman? Kedengaran. Kedengaran ya? Baik, langsung saja izin melanjutkan. Berdasarkan eksistensinya dalam sejarah, bangsa Arab terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu Arab Al-Ba'idah atau Arab yang telah punah atau Arab yang sudah lenyap ya. Dan yang kedua, Arab Al-Baqiyah atau Arab yang masih bertahan, yang masih ada sampai saat ini. Arab Al-Ba'idah tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya ya. Sekarang saya akan sedikit menjelaskan tentang Arab Al-Baqiyah, Arab yang tersisa atau Arab yang masih ada pada saat ini. Menurut para ahli sejarah, bangsa Arab Al-Baqiyah terbagi menjadi dua golongan, yaitu Arab Al-Aribah dan Arab Al-Musta'aribah atau Muta'arrabah atau biasa juga disebut Adnaniyah. Baik, kita akan bahas yang pertama bangsa Arab Al-Arab atau Arab asli. Jadi nanti ada versi Arab ininya, enggak aslinya. Jadi bangsa Arab Al-Aribah ini merujuk pada bahasa Arab yang dianggap sebagai Arab murni atau pribumi asli semenanjung Arab. Mereka merupakan keturunan Ya'rub bin Qahtan yang menjadikan mereka dikenal juga sebagai orang Arab Qataniyah. Apa saja karakteristik dari kelompok ini? Di antaranya adalah mereka berasal dari wilayah Yaman dan dianggap sebagai keturunan Qahtan. Mereka mengembangkan bahasa Arab asli yang kemudian menjadi dasar bagi bahasa Arab modern. Mereka memiliki peradaban yang lebih tua.
seperti peradaban Sabah dan Himyar. Beberapa suku-suku terkenal dari kelompok ini adalah Himyari dan Kahlan, yang kemudian menurunkan suku-suku seperti suku Azad, Jurhum, Laham, dan juga Ghassan. Suku-suku ini lebih banyak menetap di Yaman atau di Hijaz dan juga di Syam. Kemudian yang kedua teman-teman yaitu Arab Musta'ribah, yaitu Arab peranakan, Arab-Arapan. Jadi Arab Musta'ribah Arabah atau Arab yang asli dengan perempuan dari suku Jurhum. Mereka disebut dengan Ania. Apakah dari Nabi Ismail di Mekah menikahi perempuan Jurhum? Mereka mengadopsi bahasa Arab dari suku Jurhum yang merupakan bagian dari Arab Aribah atau Arab yang asli. Kelompok ini juga berkembang menjadi suku-suku besar seperti Quraisy, Bani Tamim, Bani Asad, dan juga Kinana. Dan banyak menetap di Hijaz dan di Najd. Dan dari kelompok ini juga lahir junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari suku Quraisy. Lalu bagaimana Arab Aribah dan Musta'ribah berkembang dari waktu ke waktu? Jadi perkembangan Arab Aribah dan Arab Musta'ribah dari waktu ke waktu dipengaruhi oleh migrasi, interaksi budaya, dan dinamika politik di semenanjung Arab. Saya akan coba rincikan jadi perkembangan Arab Musta'ribah terbagi menjadi 4 periode. Jadi ini mohon maaf teman-teman, ini tidak sempat saya cantumkan dalam makalah ya. Jadi sedikit mungkin saya jelaskan di sini. Yang pertama, awal mula di Mekah sekitar 2000 tahun sebelum Masehi ya, abad ke-6 Masehi. Pada periode ini, Nabi Ismail alaihissalam menikahi perempuan dari suku Jurhum dan menetap di Mekah yang kemudian menjadi pusat Arab Musta'ribah. Kemudian keturunan Ismail berkembang menjadi suku Quraisy, Kinanah, dan Bani Mudar yang memainkan peran besar dalam peradaban Arab pra-Islam. Kemudian Quraisy menjadi penjaga Ka'bah dan memonopoli perdagangan di Hijaz. Kemudian periode yang kedua, masa Islam abad ke-7 Masehi sampai abad ke-11. Pada periode ini teman-teman, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasal dari suku Quraisy. Hal ini tentu membuat Arab Musta'ribah semakin dominan dalam politik Islam. Begitupun dinasti Umayyah pada tahun 661 sampai 750 Masehi dan Abbasiyah pada masa Abbasiyah pada tahun 750 sampai 1258 Masehi sebagian besar dipimpin oleh keturunan Arab Musta'ribah. Kemudian bahasa Arab Quraisy menjadi standar dalam Al-Quran dan penyebaran Islam. Kemudian periode yang ketiga, periode kekhalifahan dan ekspansi Islam. Abad ke-7, itu dimulai daripada abad ke-7 sampai 15 Masehi. Pada periode ini, Arab Musta'ribah mulai menyebar luas ke Afrika Utara dan juga ke Persia, Andalusia, dan Asia Tengah akibat daripada ekspansi Islam. Mereka bercampur dengan bangsa non-Arab sehingga muncul budaya Arab Persia, Arab Berber, dan Arab Andalus. Meskipun demikian, suku asli tetap mempertahankan identitas mereka di Jazirah Arab. Kemudian periode yang keempat, periode yang terakhir teman-teman, yaitu era modern, abad ke-20 sampai saat ini, sampai sekarang. Pada masa ini, Arab Musta'ribah tetap dominan dalam dunia Arab modern, dengan mayoritas bangsa Arab saat ini berasal dari keturunan mereka. Beberapa negara seperti Arab Saudi dan Yordania juga telah dipimpin oleh dinasti keturunan Quraisy.
Dan bahasa Arab yang digunakan saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh dialek Quraisy yang merupakan bagian daripada Arab Musta'ribah. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan saya untuk melanjutkan presentasinya. Terima kasih teman-teman. Baik, selanjutnya untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh rekan saya Suhartika. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih Kak Risma. Saya akan melanjutkan. Jangan dibuka kameranya. Saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu kultur masyarakat Arab. Yang pertama itu seni dan sastra. Nah, bangsa Arab itu sebelum Islam memiliki keunggulan dalam bidang bahasa dan seni. Nah, yang paling utama di bangsa Arab itu adalah ada dua ya. Yang pertama ada syair dan puisi. Nah, para penyair di Arab itu pada zaman dulu sangat dihormati. Mereka sering mengadakan pembacaan puisi di pasar yang terkenal itu yang namanya Pasar Ukaz. Terus yang kedua itu ada khitobah atau pidato. Nah, kemampuan berpidato sangat dihargai ya waktu itu. Para ahli pidato itu mendapat kedudukan tinggi di masyarakat setara dengan penyair. Kemudian mereka ini bangsa Arab punya dua tempat penting untuk kegiatan sastra. Ya, yang pertama itu Majelis Al-Adab. Itu semacam tempat berkumpul untuk diskusi, pidato dan membuat puisi. Yang terkenal waktu itu adalah namanya Naik Quraisy dan Darun Nadwah yang ada di dekat Ka'bah. Terus yang kedua ada pasar atau tempat berkumpulnya para pedagang, penyair, dan ahli pidato. Seperti yang saya sebutkan tadi, yang terkenal itu Pasar Ukaz yang terletak antara Mekah dan Taif. Bangsa Arab itu sendiri memiliki keunggulan dalam sastra karena dua hal yang paling utama. Yang pertama itu karena perasaan mereka yang halus atau sensitif, kemudian mereka itu mampu menilai sesuatu dengan tajam. Nah, kemudian yang kedua itu ta'assub al-qabaili, yaitu ini fanatik terhadap kabilah. Nah, dulu kan bangsa Arab itu hidupnya berkelompok-kelompok atau biasa kita kenal dengan sebutan kabilah-kabilah. Nah, mereka itu sangat mengutamakan ikatan kekeluargaan dalam kabilah. Makanya sering terjadi konflik-konflik kecil seperti kalah dalam pacuan kuda atau persengketaan hewan ternak dan lain-lain. Di waktu itu ada namanya Dar an-Nadwa di Mekah, yaitu tempat pemerintahan pusat yang mengatur pembagian tugas antar kabilah seperti ibadah, pertahanan, dan ekonomi, tapi masih sulit untuk mengatur semua kabilah karena mereka ini sangat fanatik terhadap kabilah mereka masing-masing. Nah, terus yang ketiga itu agama. Nah, agama pra-Islam itu mereka berpusat di Mekah karena itu berada di dekat Ka'bah. Waktu itu eh, sebagian besar bangsa Arab itu mengikuti ajaran Nabi Ismail yang meneruskan dakwah ayahnya Nabi Ibrahim. Tapi seiring berjalannya waktu, muncul seorang tokoh bernama Amr bin Luhai. Beliau ini memimpin Bani Khuza'ah dan memperkenalkan agama paganisme. Nah, beliau ini juga terkenal sebagai sosok yang dermawan dan sangat peduli terhadap masalah-masalah keagamaan. Makanya sangat dihormati pada saat itu di kalangan bangsa Arab. Kemudian penduduk Arab pada waktu itu mereka melakukan penyembahan terhadap berhala.
karena sudah diperkenalkan ya oleh tadi yang Amr bin Luhai itu. Berhala-berhala yang pertama kali ada itu waktu itu adalah Manat yang ditempatkan di daerah Musyallal dekat Laut Merah. Tidak jauh dari Kudaid, ini adanya di antara Mekah dan Madinah. Kemudian ada berhala Lata di Taif, Arab Saudi, dan berhala Uzza di Lembah Naklah. Ini di antara Mekah dan Taif. Nah, tiga berhala ini yang paling disucikan pada waktu itu. Kemudian seiring berjalan waktu, berhala-berhala kecil pun semakin bertambah. Nah, mereka bangsa Arab ini waktu itu bukan hanya menyembah berhala aja, tapi mereka juga menggunakan anak panah itu untuk meramal nasib dan sebagainya ya waktu itu. Nah, kemudian walaupun mereka meyakini apa yang mereka lakukan itu sejalan dengan Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim, akan tetapi sebenarnya semua ini sangat bertentangan ya waktu itu. Mereka juga melakukan ritual seperti mengunjungi dan mengelilingi berhala, berdoa memohon pertolongan, melakukan 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 tawaf dan bersujud di depan berhala. Mereka juga mempersembahkan korban berupa hewan ternak dan hasil panen, memenuhi nazar dengan memberikan persembahan kepada berhala. Nah, walaupun masih mengikuti sebagian kecil agama Nabi Ibrahim, tapi mereka sebenarnya telah menyimpang dari syariat yang diajarkan Nabi Ibrahim ya. Nah, sebelum Islam datang itu, masyarakat Arab itu menganut beberapa agama yang tadi saya sebutkan, paganisme, Nasrani, Yahudi, dan Majusi. Nanti lebih jelasnya bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Nah, terus pas Islam datang, agama ini udah mengalami banyak penyimpangan. Kaum musyrik yang mengaku pengikut Ibrahim justru jauh dari ajarannya dan mengabaikan akhlak mulia. Yahudi berubah jadi agama yang penuh kesombongan dengan para pemimpin yang membuat hukum tidak sesuai dengan kehendak mereka. Nah, pada akhirnya semua pemeluk agama ini memiliki eh, hal yang sama dalam kepercayaan dan tradisi dan kebiasaan yang menyimpang. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, teman-teman, sudah kita dengarkan pemaparan materi dari kelompok satu. Untuk selanjutnya, dibuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Gelap nih. Baik, saya mau bertanya. Ya. Tadi kan dijelaskan siapa tadi? Amr bin Lu'ay ya. Luhai itu masuk ke bangsa Arab. Itu membawa agama apa ya? Sudah. Terima kasih.
Iya, muka aku kelihatan. Matiin enggak? Enggak mati. Ini gimana sih? Aduh, ini matiin. Bertanya ke makalah. Gimana nanya tuh? Ya, silakan Pak. Ini dalam makalah saya menulis sebentar ya. Dalam makalah ada saya baca bahwasanya itu bencana-bencana alam itu disebutkan dalam Al-Quran. Bilangnya suaranya pecah. Ada di halaman 7 disebutkan bencana-bencana alam itu disebutkan dalam Al-Quran serta dalam berita-berita yang diberitakan tentang Al-Quran. Coba makalah paparkan ini bencana-bencana alam yang seperti yang disebutkan dalam Al-Quran waktu itu seperti apa, dalam surat apa atau bagaimana? Mungkin itu ada pertanyaan dari saya. Terima kasih pemakaran. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada yang ingin bertanya? Baik, sambil menunggu yang lain bertanya, kita sambil menjawab pertanyaan dari yang pertama tadi ya, Kak. Pertanyaannya itu agama apa yang dibawa oleh Amr bin Lu'ayyah ke masyarakat Arab? Tadi gimana? Ini bisa dijawab Kak Suhartika. Iya, siap. Jangan. Jangan. Ya udah, iya. Baik, saya izin menjawab ya. Nah, tadi seperti yang sudah saya singgung, eh, jadi Amr bin Luhai itu membawa agama paganisme itu agama yang ini penyembahan berhala dari Suriah. Jadi dia membawa agama itu kemudian memperkenalkan kepada bangsa Arab yang ada pada saat itu. Di saat bangsa Arab itu sudah menyebar sejarahnya Nabi. Ya udah, terima kasih. Ya. Oh iya, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan yang kedua tadi tentang bencana-bencana alam atau kekacauan yang terjadi di hancuran suku-suku yang disebutkan, mungkin akan dijelaskan oleh Saudara Sayyid Amir Ali. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih untuk yang sudah nanya. Ini memang Ane nggak nulis di situ ayatnya. Ya, sebenarnya itu akan menambah hujah dari yang Ane jelaskan tadi. Tapi eh, bisa kita temukan itu di surah Al-Ahqaf ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna bal huwa masta'jaltum bih
rihun fiha adabun alim. Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih. Nah, ini salah satu dari kaum yang punah, yaitu kaum Ad, yang dimana kaum Ad ketika itu diutus kepada mereka salah satu nabi, yaitu Nabi Hud alaihi salam. Ya, jadi azabnya kaum Ad itu ditandai dengan adanya kekeringan, kemudian kemarau yang panjang selama 3 tahun, yang membuat mereka akhirnya menderita, kemudian mereka memohon turunnya hujan. Namun yang datang justru hujan yang bukan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan justru azab dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala adam. Ya, silakan moderator. Baik, bagaimana Bapak Samsul Bari atas jawabannya? Alhamdulillah bisa dipahami. Baik, Apakah memang cuman berarti cuman mungkin banyak di ayat yang lain gitu kan? Tapi kita tidak membahas secara agensi tertentu. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman. baik. Baik, selanjutnya teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Izin moderator, Ya, Pak. Ana Andi Ramadhani ingin bertanya moderator. Silahkan. Di sini di halaman 15, Ana baca bahwasanya bangsa Arab itu pada masa lampau penduduk Arab melakukan penyembahan terhadap berhala karena mereka meyakini bahwa praktik tersebut merupakan tindakan yang benar untuk dilakukan. Salah satu alasan mereka itu karena kecintaannya dan pada Tuhan ya, yang saya baca tadi ada di atasnya. Apakah alasan itu yang mendorong mereka atau ada alasan lain? Kalau seandainya ada alasan lain, tolong disebutkan. Mana tahu untuk menambah wawasan kita bersama. Tapi kalau hanya seandainya karena kecintaan mereka kepada Tuhan, keinginan tahuan mereka itu, saya di sini mungkin kurang paham ya. Apakah hanya sekedar itu? Kalau hanya sekedar itu, apakah mereka tidak mendapatkan petunjuk yang lain? Bahkan kan mungkin ada sejarah-sejarahnya dari Nabi Ismail, kan seperti itu. Coba mohon penjelasannya dari pemakalah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, yang lainnya ada yang ingin bertanya? Izin bertanya pemakalah. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh pemakalah tadi berkaitan dengan perkembangan bahasa Arab ya. Jadi kan saudara pemakalah menjelaskan bahwasanya bahasa Arab yang berkembang sampai hari ini itu mayoritasnya adalah bahasanya bangsa Quraisy, terutama pada masa modern ini. Padahal di saat yang bersamaan masih banyak dialek-dialek Arab yang lainnya. Kira-kira apa sih alasan yang menjadikan dialek bangsa Quraisy ini lebih eksis dibandingkan dialek-dialek yang lainnya? Itu pertanyaan pertama pemakalah. Kemudian pertanyaan kedua, itu berkaitan dengan Arab Musta'ribah itu kan merupakan orang-orang Arab yang merupakan keturunan daripada Nabi Ismail yang kemudian menikah dengan orang-orang dari Bani Jurhum. Yang mana orang-orang Bani Jurhum ini kan adalah orang-orang Musta'ribah
yang semulanya bertempat tinggal di Yaman. Sedangkan Nabi Ismail itu kan di Makkah. Itu kira-kira agak receh sebenarnya. Bagaimana itu pertemuan mereka ini sebenarnya? Apakah Nabi Ismail yang datang ke Yaman atau justru sebaliknya? Kemudian kan kalau kita melihat faktor seperti ini kan sebenarnya artinya mereka ini juga sebenarnya adalah keturunan daripada orang-orang Aribah. Kenapa harus dibedakan begitu? Apakah karena faktor keturunan orang Arab itu dilihat dari faktor ayah atau bagaimana? Barangkali sekian pemakalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sudah tertampung 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama itu tadi tentang bangsa Arab yang melakukan penyembahan berhala. Nah, alasannya ini karena kecinta kepada Tuhan atau ada alasan lainnya, begitu ya Pak? Mungkin bisa dijawab atau dibahas oleh Kak Suhartika. Skip dulu Kak, yang lain dulu. Oke. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu tentang perkembangan bahasa Arab tadi, yang mana di makalah itu tertulis bahwa bahasa Quraisy itu lebih eksis gitu. Nah, alasannya itu kenapa bisa eh Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari pertanyaan yang pertama ya, yang eh, bangsa Arab itu menyembah berhala apa karena hanya kecintaan mereka terhadap Tuhan atau ada faktor lain gitu ya. Nah, sejauh yang saya baca, jadi ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi kenapa mereka itu menyembah berhala. Yang pertama itu eh, sebagai perantara. Jadi orang Arab itu percaya bahwasanya berhala-berhala ini bisa menjadi perantara antara mereka dan Tuhan mereka. Nah, gitu. Terus yang kedua, karena identitas kesukuan. Jadi kan tadi yang udah saya jelaskan, di Arab itu kan terdiri dari kabilah-kabilah ya, banyak suku. Jadi mereka punya berhala sendiri yang jadi simbol atau identitas dari suku tersebut. Terus yang lainnya itu karena tradisi atau warisan yang sudah dilakukan secara turun-temurun atau berabad-abad yang lalu. Nah, jadi mereka itu cenderung mempertahankan apa-apa yang sudah diwariskan oleh leluhur mereka yang terdahulu gitu. Mungkin itu saja dari saya. Kalau ada yang kurang ini bisa ditambahkan oleh yang lain. Kalau belum puas,
Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Berarti Ibu masuk enggak ini, Mbak? Nggak masuk, Kak. Ibu nggak masuk kata BJ-nya. Ih, matiin nggak? Oh. Itu nggak pertemuannya ini, Kak. Ya? Moderator. Itu nggak pertemuannya ini. Apa? Berarti Dihitung kalau nggak ibunya- pertemuannya? Kalau ibunya nggak masuk, itu Dihitung, nggak ini tetap pertemuannya. ini tetap dihitung, Kak. Walaupun nggak ada itunya.